dalam konteks pertemuan pada malam hari ini, saya akan mengajak miwiti mengenalkan tentang kagungan dalam pesarean kranon. Kagungan dalam pesarean napa? Kranon wonten ing nitian Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, siapakah kemudian yang sumare ada di sini? Beliau adalah Patih Singoranu. Nah, kebetulan di dalam pertemuan pada malam hari ini sudah ditulis sejarah singkat tentang Patih atau Tumenggung Singoranu. Maka kami akan membacakan supaya nanti juga ikut membaca, mempelajari bersama-sama. Nanti kemudian ada pertanyaan, monggo. Namun barangkali nanti dalam saya membaca ada sisip-sisipan yang pengembangan daripada informasi pada pertengahan pembacaan tersebut. Sejarah singkat Patih atau Tumenggung Singoranu. Lokasi makam atau pesarean terletak di komplek Pasarean Kagungan Dalem Kranon. Tempat disemayamkannya para tokoh agung Mataram Islam, Raden Tumenggung Singoranu, Kyai Barat ketiga. Nah, makam asal sebelum diputar ke dalam makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Ratu Kemuning dan lain-lain. Terletak di Kampung Kranon, Kecamatan Kapanewon, Umbularjo, Kota Yogyakarta, Provinsi DI. Silsilah, kita baca silsilah ini. Silsilah Raden Tumenggung Singoranu jalur ayah. Beliau kita mulai dari Sultan Shah Alam Akbar ing Demak Bintoro atau lebih moncer atau dikenal dengan nama Raden Patah atau Raden Patah. Kemudian Raden Patah ini langsung ke Pangeran Wetan gini ya. Raden Patah ini punya putra. Namanya Raden Kanduran atau Raden Wangkawa. Punya putra Pangeran Wetan, punya putra Pangeran Lor II, punya putra Pangeran Arya Penghulu Jipang Panolan, punya putra Kyai Barat ketiga. Makam asli ada di Medan, Kabupaten Klaten, makam puteran Pasarean Kranon dan Pasarean Raja-Raja Mataram Kota Gede. Nah, kenapa kok di dalam kurung seperti ini? Karena informasi yang berkembang itu eyang daripada eyang Kyai Barat ketiga ini ada yang menyampaikan ada di sebelah sini, ada juga yang menyampaikan di Klaten, ada juga yang menyampaikan di Kota Gede. Nah, hal itu ya sangat biasa terjadi ya, sangat biasa terjadi. Seperti makam Eyang Sultan Hadiwijoyo Pajang itu ada di mana? Butuh ya, Butuh Sragen bersama keluarganya. Kemudian kemarin itu saya masuk di makam Kota Gede, itu juga ada di sebelah makamnya Eyang Joyoprono ya. Sebelah kanannya Eyang Joyoprono itu juga disebut makam Eyang Joko Tingkir. Nah, monggo nanti disikapi dengan bijak informasi yang ada ini. Yang penting tempat-tempatnya ada, datanya juga sudah ada. Kemudian Eyang Kyai Barat ketiga ini mempunyai putra yaitu Kyai Raden Tumenggung Singoranu yang makamnya ada di sini yang baru saja kita doakan. Nah, selanjutnya dari jalur ibu ya. Ini kan di bawahnya hanya mengatakan tentang pesarean-pesarean. Dari jalur ibu, Sri Mangkurung Handayaningrat Pamungkas atau
Ki Ageng Pengging Sepuh. Mempunyai putra yaitu Eyang Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging. Mempunyai putra Kanjeng Sultan Hadiwijaya Pajang atau yang lebih dikenal itu Eyang Joko Tingkir. Nama mudanya adalah Mas Karebet. Nah, Mas Karebet Eyang Joko Tingkir mempunyai putra yaitu Pangeran Benowo I. Eyang Benowo mempunyai putri, istri daripada Ki Ageng Kyai Barat ketiga yaitu Raden Ayu Barat ketiga. Dari pernikahan Kyai Barat ketiga dan putri dari para Pangeran Benowo I yaitu Raden Ayu Barat ketiga lahirlah Kyai Raden Tumenggung Singo Ranu makam ing Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, berarti ya, Pangeran Benowo ini mempunyai putra dan putri itu, yang kedua putrinya ini cukup dikenal di kalangan akademisi maupun di keraton. Yang di sini ditulis adalah Raden Ayu Barat ketiga. Nah, Raden Ayu Barat ketiga ini mempunyai saudara namanya Ibu Diah. Siapa ada yang tahu? Ibu Diah Banowati. Oh. Nah, Ibu Diah Banowati ini punya putra yang sangat terkenal sekali. Terkenal bukan hanya di Yogyakarta, tapi di seluruh dunia. Namanya siapa? Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pernikahan dengan Susuhunan Hanyokrowati. Jadi Ibu Diah Banowati menikah dengan Eyang Susuhunan Hanyokrowati. Lahirlah yang Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo. Artinya Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang ini dengan beliau Eyang Tumenggung Singo Ranu ini sepupuan. Tapi di dalam literasi itu Eyang Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung itu menyebut Eyang Tumenggung Singo Ranu ini Kamas. Jadi bisa jadi Raden Ayu Barat ketiga itu kakaknya Ibu Diah Banowati, sebab manggilnya beliau itu Kamas. Gitu. Di dalam informasi yang lain seperti itu. Nah, ini saya sisipkan ya. Jadi informasi ini saya ceritakan dari data-data yang saya miliki, mungkin tidak ditulis di sini. Yang Singo Ranu utawi Kamas Ranu ini itu diperintahkan oleh Susunan Hanyokrowati untuk ngamping-ngampingi Raden Mas Rangsang dalam rangka belajar ilmu agama ya, di tempat Mbah Kiai Jejer. Nah, diamping-ampingi karena pada saat itu Keraton Mataram memang terjadi banyak konflik, sehingga Raja atau Sunan Hanyokrowati itu mengamankan salah satu putra tercintanya beliau yaitu Raden Mas Rangsang di tempat Mbah Kiai Jejer. Diamankan itu dalam arti juga keimanannya, kemudian keselamatannya, dan kemudian dipersiapkan segala satunya untuk masa depan yang lebih baik. Nah, Eyang Susunan Hanyokrowati itu kemudian meninggal dunia. Itu dalam suatu kisah itu
daripada kakak adiknya yang Susunan Hanyokrawati merasa bahwa ini perlu digantikan pengganti seorang raja yang proporsional. Tapi Kadung yang Hanyokrawati itu sudah pernah menyampaikan kepada Ibu Permaisuri waktu itu bahwa sesuk sik dadi raja anakmu. Tapi pada proses kehidupan ya, takdirnya ini Eyang Martopuro itu ternyata mempunyai kekurangan terhadap kalau beliau nanti jumeneng nata. Tapi dalam rangka istilahnya Sabdo Raja ini supaya ini dilaksanakan, maka Eyang Martopuro ini diangkat menjadi raja sehari. Waktu itu gimana? Raden Mas Rangsang itu belum mau. Dia yang ngamping-ngampingi belum mau untuk jumeneng nata ya beliau ditempel ketat ini supaya tidak terjadi gejolak. Tidak terjadi. Nah, suksesi daripada pengangkatan Raden Mas Rangsang itu wong gede-gede. Eyang Purboyo mana? Wodgale. Eyang Pangeran Jumina. Ini yang mensuksesikan Eyang Raden Mas Rangsang menjadi raja. Nah, tibalah saatnya kemudian Eyang Martopuro ini sehari ini kemudian surut, tidak kemudian menjadi raja ya, karena memang pada waktu itu Eyang Hanyokrawati meninggalnya karena dicilakai atau dibunuh sedo ing Krapyak. Nah, pada waktu itu pembunuhnya juga tertangkap, yang menyuruh juga diketahui. Yang ngonangi siapa? Eyang Juru Mardhani. Wampuh jadi itu. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, akhirnya dengan surutnya Eyang Martopuro ini, Raden Mas Rangsang diamping-ampingi oleh beliau yang Tumenggung Singoranu, diantarkan ke Mbah Kyai Jejer, bahwa di situ dipersiapkan beliau yang kemudian akan diangkat menjadi menjadi seorang raja, yaitu yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, kita memasuki karir nggih, monggo diwaos malih nggih. Raden Tumenggung Singoranu I atau Patih Singoranu I adalah patih Mataram Islam yang menjabat pertama kali pada tahun 1615 di masa Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, yang yaitu Tumenggung Singoranu adalah patih kesultanan di zaman pemerintahan Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Patih merupakan jabatan tinggi sebuah kerajaan yang tentunya tidak mudah bisa mendapatkannya. Nah, seorang patih selain berpengalaman, ia harus benar-benar tahu dan menguasai ilmu agama, tata pemerintahan, diplomasi, strategi politik, bahkan perang langsung secara fisik. Nah, menurut sejarah ini dari tutur ke tutur ya, sejarah Jawa, jabatan patih adalah seorang yang mempunyai ilmu kanuragan tinggi, cerdas, halus,
halus, budi, bertutur kata, dan bisa sebagai wakil utusan seorang raja. Nah ini kenapa kok ada kalimat ilmu kanuragan tinggi disematkan di sini? Karena ada suatu kisah yang sangat menarik di sini, bahwa dahulu ketika Eyang Sultan Agung Hanyokorokusumo ke Mekah itu Jumatan ya, di Mekah itu tuh ketemu sama beliau, ketemu sama Eyang Tumenggung Singoranu di sana bersama jarane Sultan Agung lho piye toh. Nah ini sebuah cerita dari tutur ke tutur ya, dari cerita tutur ke tutur. Jadi loh, Mas Ranu kok iso tekan kene iki kepiye gitu. Ya aku nek tekan kene iki ya iso. Walaupun di sisi lain saya ada bertemu dengan komunitas tentang ilmu kanuragan itu, menceritakan ini di luar daripada data primer ya saya, di luar daripada kaidah keilmuan, tapi keilmuan dalam arti tertulis ya. Kalau yang tadi saya sampaikan kan itu mudah dicari, itu di Google bisa, kemudian datang ke keraton juga bisa, ke tempat Jaya Yasir juga bisa, ada banyak data di tempatnya beliau ini. Nah ini saya bertemu di dalam satu lingkup komunitas yang mempelajari ilmu kanuragan. Ono sebelum lenang yojo iki, dek itu bukan sinau ilmu, bukan sinau anu nih Pak Edi, Romedi, bukan sinau prakteknya itu bukan, tapi mempelajari ilmu itu ada atau tidak. Jadi sanad daripada ilmu itu ternyata punya guru ke guru itu disebutkan. Nah, beliau menyampaikan bahwa salah satu guru daripada Eyang Sultan Agung itu guru ilmu kanuragan namanya Syekh Bandar dari India. Syekh Bandar dari India. Ini saya cerita, saya garis bawahi, ini tidak ada literasinya ya. Tapi istilahnya apa ini, additional session ya, cerita sing ono ning komunitas yang mempelajari ilmu kanuragan ini ya. Itu ketika Sultan Agung Hanyokorokusumo ketika mendatangi mana waktu penaklukan, ada beberapa penaklukan ya. Batavia, Banten juga itu. Banten, Ada. Banten, Jawa Timur, Surabaya. Sabrang. yang ada kerajaannya Banten itu. Banten. Nah, Banten, bener. Jadi gini, waktu ke Banten itu, Sultan Agung itu boten boten ngagem pasukan jaran itu boten. Niku ngagem dampar kencanane. Srep teko ning ngarepe rajane iki, aku teko sak dampar kencanaku. Utuh. Gitu. Utuh nganggo dampar kencanane lho. Kowe arep do manut karo aku apa ora? Teko itu sak pelenggongan weruh dampar kencana sak keraton-keratone ning Banten itu. Piye? Nah, ilmu kanuragan ini dibahas itu dalam komunitas tersebut. Jadi cerita-cerita itu mereka mengkoleksi, entah bentuknya apa, saya belum masuk langsung ke sana. Insya Allah nanti kapan-kapan saya kenalkan saya. Ya. Karena beliau kan juga mempelajari baik ini rata-rata itu kan tinggalan-tinggalan itu apa, berupa apa, seperti itu. Itu gurunya bernama Syekh Bandar. Ada dua guru yang Syekh Bandar dari India, sama satu lagi itu saya lupa itu disebut namanya juga. Nah, sehingga untuk kemudian tindak ke Mekah itu ya sangat mudah, beliau itu sangat mudah lah untuk datang ke sana. Itu menurut daripada komunitas ilmu kanuragan tersebut.
Lalu bagaimana dengan Eyang Pati Singoranu? Ya di era tersebut beliau yang lebih tua barangkali juga mempelajari ilmu yang sama seperti itu. Nah, kembali lagi ke catatan, okay. Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo ini pada tahun 1613 sampai 1645 dulu banget menunjuk dan mengangkat Patih Singoranu sebagai wazir yang merupakan mantan panglima perang berlatar belakang ulama. Jadi beliau ngalim.